Kita lanjut ke Bapak penguasa Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bapak Herman Khairon. Terima kasih Pak Andre, pimpinan yang sangat bijaksana dan luar biasa perjuangannya. Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 6, Pak Wamen, dan seluruh jajaran BUMN yang hadir pada hari ini. Pertama, saya bertanya kepada Pak Wamen, Pak Tiko, rasa-rasanya rapatnya sudah beberapa kali untuk persoalan Istaka. Semestinya kan rapat pertama itu kan sudah bisa direspon dengan hal-hal yang bisa disimpulkan. Bisa disimpulkan itu kalau dulu saya belajar spinning tree, teori pengambilan keputusan, bahwa ya go or no go. Hanya dua pilihan itu, Pak. Dengan konsep yang pernah kita rapatkan sebelumnya, bahwa penghapus bukuan kepada para kreditur, kepada piutang yang sekarang menjadi tanggung jawabnya adalah PT Istaka Karya, berapa kewajiban yang harus diberikan kepada para vendor UMKM, kepada para karyawan kan sudah jelas itu. Tinggal sebetulnya jawabannya, ini bisa ditindaklanjuti atau tidak sih gitu. Jadi nggak rapat lagi gitu ya. Padahal kan sebelumnya rapat tertutup, ini terbuka ya Pak Andre ya, terbuka. Nah oleh karenanya menurut saya tidak ada pilihan lain lah. Hari ini apakah bisa diputuskan secara pasti ini bisa ditindaklanjuti atau tidak? Kalau tidak, menjadi tanggung jawab siapa? Kalau ditindaklanjuti, butuh waktu berapa lama? Cara dan mekanismenya tadi sudah diterangkan oleh Pak Wamen bahwa memang harus ada persetujuan dari Presiden. Ya. Namun persoalannya tidak sampai di situ menurut saya. Dengan telah diimbrengkannya 99% ke holding operasionalnya Danantara, ini juga harus ada keputusan di Danantara. Karena tupoksi dari Pak Wamen sekarang sudah berkurang, tinggal tupoksi 1% saham Dwi Warna. Gitu. Urusan keorganisasian, urusan rencana kerja perusahaan, urusan kebijakan-kebijakan terhadap BUMN. Urusan terhadap operasional itu sudah berada di Danantara. Gitu. Nah ini yang menurut saya dibanding dengan awal persoalan ini muncul dan saat ini yang kemudian kita rapatkan kembali, justru lebih pelik persoalannya. Karena kalau ke Danantara kan keputusannya bukan hanya apakah di super holding yang sekarang dipegang oleh Pak Doni Oskario sebagai holding operasional, kan harus juga naik ke atas. Harus naik kepada CEO Danantara. Harus naik juga keputusannya kepada para dewan pengawas di situ. Artinya, menurut saya ini harus memulai dari awal. Tetapi yang paling penting justru saya ingin tahu apakah affirmative action dari Komisi 6 hari ini ada jalan untuk menuju kepada apa yang diharapkan. Bagaimana penghapus bukuan aset-aset piutang di karya-karya ataupun di BUMN yang lainnya. Pada sisi lain bahwa bisa memenuhi terhadap kewajiban para vendor yang saat ini tentu merasa dirugikan dan ini menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Saya justru melihatnya ke hal yang lebih besar gitu ya. Kalau tagihan kreditur BUMN saja jumlahnya di Istaka itu sebesar 470,5 miliar. Nggak pernah selesai-selesai. Apalagi misalkan dengan rekayasa industri yang tagihannya lebih besar. Apalagi dengan Waskita Karya yang jauh lebih besar.
Ini persoalan-persoalan yang semestinya 5 tahun bisa selesai, 10 tahun bisa selesai. Tapi kok kalau hari ini kita bedah lagi, sepertinya ya kita jalan di tempat gitu. Nah, oleh karena itu, ini kan menyangkut persoalan rakyat juga. Persoalan usaha kecil menengah, Pak Menteri. Kalau memang ingin menseriusi terhadap persoalan bagaimana kewajiban BUMN untuk menyelesaikan berbagai kewajibannya terhadap para vendor, terhadap rakyat yang dulu pernah bekerja sama dengan BUMN tersebut, ayo kita mulai dari mana? Dan jangan parsial. Kalau memang case tadinya adalah Istaka Karya, kita selesaikan Istaka Karya. Gimana? Dari mana nih mulainya? Apakah dari undang-undangnya? Ya, ayo undang-undangnya di mana? Pasal apa yang harus kita cantumkan di situ? Sehingga bagi para ataupun perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan BUMN tentu ada kepastian usaha. Jangan sampai ke depan, jangan lagi lah dengan BUMN. Hutang nggak pernah dibayar. Karena gini Pak, kalau swasta, taruhlah Pak Andre punya perusahaan. Seumur hidup itu perusahaan milik Pak Andre. Ini BUMN, misalkan dirutnya Pak Sugeng Berantas. Kan dirut Berantas paling maksimal dua kali periode. Setelah itu ganti lagi dengan yang baru. Yang lama sendiri sudah melepaskan tanggung jawab, yang baru belum tentu juga bertanggung jawab gitu. Kan kalau tidak ada sistem yang mengikat, ya persoalan ini tidak akan pernah selesai kapanpun gitu. Contoh Garuda. Garuda itu dulu kita sudah optimis. Kita bisa menambah sampai 100 armada pesawat di tahun 2025. Tiba-tiba sekarang 14 pesawat atau berapa? 25 pesawat. Nggak bisa operasional karena biaya perawatan yang tidak memadai, tidak mencukupi. Ya kita tahu ya secara finansial bahwa kan memang semakin berat karena nilai tukar rupiahnya semakin turun. Berat dengan nilai dolar yang semakin menguat. Artinya banyak rupiah yang harus dikeluarkan. Namun kan semestinya tidak sampai di situ. Gitu. Dulu kita sudah senang 50 triliun mendapatkan keuntungan buku pada waktu restrukturisasi. Berhasil Pak Wakil Menteri, berhasil. Pak Tiko berhasil. Tapi kenapa perjalanannya kok mundur kembali gitu? Kan ini sama gitu loh. Persoalannya sama. Nah, kalau persoalannya sama, mari kita membuat mekanisme dan tata cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena dampak yang ditimbulkannya juga sama gitu. Nah, oleh karena itu, Pak Andre, saya ingin ada kepastian saja. Jangan sampai kita bahas berlarut-larut, mengeluarkan energi, menyita waktu banyak, padahal kita masih banyak hal lain yang perlu kita dalami. Kemudian persoalan dengan Istaka Karya nggak selesai-selesai. Istaka Karya yang 470,5 miliar nggak pernah selesai, apalagi hal-hal besar lainnya yang saat ini tentu membutuhkan penyelesaian. Saya sih meyakini pasti ada jalan, pasti ada cara, pasti ada mekanisme yang bisa kita bangun bersama atas dasar keputusan yang secara teknis dikuasai oleh Kementerian BUMN, oleh Pak Tiko. Pak Tiko ini kan ahli restrukturisasi, ahli refinancial atau ahli financial engineering gitu. Ahli, kami akui gitu loh. Jiwasraya selesai, ini selesai, ini selesai. Tapi yang belum selesai ini menyelesaikan utang-utang seperti ini yang belum selesai. Yang berurusan langsung dengan rakyat. Kasihan, banyak yang bangkrut. Mitra-mitra yang dulu diberikan kemudahan, bahkan mungkin saja mereka juga menyiapkan anggaran dan dananya lebih awal. Karena biasanya BUMN kekurangan anggaran, pihak ketiga yang mempersiapkan biasanya. Tapi kan kalau kemudian pada ujung-ujungnya bangkrut seperti ini, mereka sudah kehilangan segalanya. Nah kalau tidak ada aturan, cara, mekanisme sebagai pembina BUMN, Kementerian BUMN, ya menurut saya tidak akan pernah selesai. Harus ada klausul, harus ada kebijakan, harus ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga ada kepastian usaha, ada kepastian hukum, dan kalaupun yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya ini dulu dijawab. Baru menurut saya nanti mengurai terhadap yang mana dulu yang bisa diselesaikan. Satu persatu nggak bisa juga menurut saya semuanya. Ini harus menyelesaikan dulu dengan perusahaan pengelola aset, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Apalagi hubungannya nanti dengan BPD Jabar Banten misalkan.
Kan nggak ada kaitannya dengan Komisi 6 gitu. Nah ini apalagi nanti urusannya dengan berantas Waskita Karya aja sedang susah. Berantas juga size-nya kecil, 37 miliar bagi berantas juga cukup lumayan itu gitu. Nah artinya dalam pandangan saya ini dulu yang harus disepakati. Bisa tidak? Ada mekanismenya tidak? Berapa lama bisa ditempuh? Apa dengan restrukturisasi? Dengan financial engineering? Dengan merger? Atau dengan penyelesaian super holding? Yang konon katanya kan bisa menyelesaikan dengan super holding. Kalau bisa dengan super holding, dengan Danantara, kita hadirkan Pak Doni Oskario di sini. Kalau tidak ada Pak Doni, ya terbatas hanya karena punya kekuasaan 1% saham Dwi Warna, nggak menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.